dinanti-nantikan oleh orang yang beriman untuk meraih keberkahan, meraih maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Kiai Haji Najih Ihsan yang pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, alhamdulillah Yai. Yai juga sehat ya. Alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan pangestunipun. kita diberikan sisa umur oleh Allah dapat hadir di dalam bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan 1 bulan penuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti tema pada pagi hari ini adalah Ramadan Mubarak dalam akidah dan ibadah. Beliau Kiai Haji Najih Ihsan ini adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang kita kenal, beliau adalah pakar ketua, anggota. Nah itulah kita berharap bahwa amalan-amalan yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini sekiranya bisa mencontoh apa yang kita contohkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan terutama yang berhubungan dengan akidah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian Ahad pagi ini kita mulai, mari kita mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik kepada Al-Ustadz Anas. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak Yai Najih Ihsan, seluruh hadirin hadirat di Ahad pagi yang berbahagia ini yang sangat dimuliakan Allah. Wabil khusus keluarga besar SD Muhammadiyah Manyar yang mensupport kegiatan Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih kepada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Najih Ihsan yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi, memberikan nasihat untuk kita semuanya, lebih-lebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, kepada seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Manyar, beribu-ribu ucapan terima kasih yang memberikan seluruh tenaga, seluruh harta yang terkait dengan kegiatan Ahad pagi PDM Gresik. Mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai amal yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, marilah kita mengikuti dengan seksama. Nanti kita sediakan waktu untuk tanya jawab untuk beberapa penanya. Paling tidak ada 3 penanya. Lalu nanti mohon Pak Yai ditutup sekalian dengan doanya. Demikian atas nama PDM kami ucapkan terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 jam ke depan marilah kita konsentrasi sejenak untuk menyimak kajian Ahad pagi pada pagi hari ini yang
dikasih judul Ramadan Mubarak dalam Akidah dan Ibadah. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Najib Ihsan, kami persilahkan. Monggo Pak Yai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Gresik, pimpinan Majelis Tabligh Muhammadiyah Gresik dan Ustadz Anas dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kajian kali ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa diberikan kesehatan dan bisa untuk bergabung dalam kajian di pagi hari ini. Jadi saya diberi kesempatan untuk membahas Ramadan Mubarak dalam akidah dan ibadah. Jadi saya sebutkan dulu tentang kekuatan tauhid di dalam perserikatan. Pertama adalah memang Muhammadiyah itu mendasarkan gerak dan langkahnya dengan aqidatut tauhid atau akidah tadi yang saya sebutkan. Saya mulai dari situ dulu. Dari mana kita bisa tahu bahwa gerak langkah dan perjuangan Muhammadiyah sejak tahun 12 sampai pada akhir zaman itu mendasarkan pada aqidatut tauhid? Pertama kita bisa temukan dasar itu di Muqaddimah ADART Muhammadiyah. Di Muqaddimah ADART Muhammadiyah, pokok pikiran yang pertama itu ada keterangan bahwa sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata. Dari satu kalimat pendek kita bisa memahami bahwa ketuhanan itu hak Allah. Itu haqqullah 'alal ibad, haknya Allah yang merupakan kewajibannya manusia. Maka di Muqaddimah itu dilanjut bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama Muhammadiyah. Bapak-bapak terutama para aktivis baik di amal usaha Muhammadiyah maupun di struktural pimpinan perserikatan bisa mirsani melihat di Muqaddimah itu. Kemudian yang kedua kita bisa temukan di PHI, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah SWT. Di PHI bagian yang ketiga. Yang ketiga kita bisa melihat di simbolnya Muhammadiyah itu ada 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat, adik-adik kita itu di sekolah-sekolah maupun kita sendiri sering menyanyikan Sang Surya. Di dalam Sang Surya itu ada bait syahadat 2 melingkar. Nah begitu. Jadi dari itu yang saya temukan itulah sebenarnya gerak dan langkah perjuangan Muhammadiyah itu jelas harus mendasarkan pada akidah tauhid. Maka judulnya tadi Ramadan Mubarak ya. Dalam akidah dan tauhid, dalam akidah dan ibadah. Nah, saya mulai dari situ dulu tadi yang saya sebutkan tadi. Maka masyarakat yang berkemajuan itu, kata Profesor Abdul Muti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu juga landasannya pengembangannya tauhid itu. Cuma ya bukan saya membahas di forum ini ya.
rujukan kitab tauhidnya yang mana itu. Nah, ini bisa saya tidak bahas itunya, rujukan kitab tauhidnya. Saya menemukan ada banyak kitab-kitab tauhid. Nah, lalu ternyata ini sedikit pengalaman saya, kitab-kitab tauhid yang saya baca itu banyak diminati masyarakat. Bukan hanya di Muhammadiyah, tapi di luar Muhammadiyah. Nah, inilah maka kewajiban kita untuk selalu menggali nilai-nilai pemikiran-pemikiran tauhid yang ada di mungkin di Fathul Majid kitab itu, bisa di Al-Qaulul Mufid, bisa di Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, bisa di Syarhu Masail Jahiliyah, bisa di Aqidatus Shafiyah, bisa di Aqidatut Tauhid, bisa di Al-Irsad ila Sahihil I'tiqad, ya, Tawassul wal Wasilah, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nanti saya kemukakan beberapa poin di bagian awal berkaitan dengan kaitannya bulan Ramadan itu dengan pengembangan potensi Aqidatut Tauhid. Di bagian awal bisa begitu. Nanti lalu bagian berikutnya menyangkut mengenai aktivitas ubudiyah di Ramadan. Kalau itu sudah populer itu saya rasa. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita dimotivasi itu. Tapi menurut saya itu syahadat itu harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Maka ada rumusan oleh para ulama tauhid menyebutkan bahwa syahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu harus didahulukan, ya, wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Syahadat dengan maknanya. Saya beri contoh sebelum masuk di materi, ya. Nabi memberi contoh orang sholat. Rajulun yusolli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, ya, kemudian diperindah sholatnya, diperbagus sholatnya, diperlama sholatnya karena dia tahu dilihat orang. Itu yang dikhawatiri Nabi. Berarti ada riyaknya. Kalau begitu, jangan sholatnya dulu diterangkan, jangan sholatnya dulu dimotivasi, tapi akidah tauhidnya dulu, supaya ibadahnya bisa terbebas dari perbuatan kesyirikan itu. Dan di hadisnya Nabi juga menyebutkan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Siapa yang bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak syirik. Berarti syahadat saja tidak cukup. Nah, saya tidak mengarah ke situ, tapi ini memberikan keterangan aja di awal pembahasan kita berkaitan Ramadan dan pengembangan potensi tauhid, ya, terutama yang pernah dialami oleh Nabi. Nah, sekarang saya langsung membahas ada di materi, mudah-mudahan bisa ditayangkan. Yang poin pertama, Ramadan syahrun mubarak. Ya. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahan. Nanti kita singgung makna keberkahan tadi. Lanjut yang nomor 1, Pak. Saya rasa sudah sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tidak usah diterangkan, sudah paham semuanya. Kemudian yang nomor 2 itu hadis Nabi, kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Nah, nanti saya ambil yang syahrun mubarak. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari 12 bulan, 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, di dalam Islam itu adalah bulan Ramadan, satu-satunya yang disebut dengan syahrun mubarak dalam hadis, dan disebut di dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka umat Islam tentu saja itu harus bergembira, bukan hanya sekedar memasang spanduk marhaban ya Ramadan, tapi ada persiapan spiritual, persiapan rohani, jasmani untuk masuk di bulan Ramadan. Lalu mubarak tadi, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Puasa diwajibkan, tuftahu fihi abwabul jannah. Kesempatan orang bersurga, masuk surga sangat dibuka sekali.
Jenengan kalau mengikuti kajian di tauhid itu ada man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala azabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ini maratibul a'la. Maratibul a'la, tingkatan orang yang paling tinggi. Ya. Nah, saya tidak bahas itu, tapi memberi keterangan saja bahwa kalau di sini bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga, maka harus direspon oleh orang yang beriman. Lalu saya sedikit singgung tadi bahwa di tauhid itu ada judul man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya itu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Shalih Al-Utsaimin menyebutkan la nahtaj an naqula insyaallah. Tidak perlu kita mengatakan insya Allah karena yang memberi garansi jaminan itu Nabi. Ya. Nah, itu saya rasa penting untuk didiskusikan, dibahas ya. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Ya, naudzubillah min dzalik, kesempatan masuk neraka jahim tertutup. Wa tughallu fi syayatin, ya. Setan-setan dibelenggu. Saya ingat ceramahnya almarhum Pak Air Fakhruddin, mantan ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah, ditanya mengenai katanya setan-setan dibelenggu. Jawabannya apa Pak Kiai? Ya itulah kelemahannya manusia, sama setan dibelenggu saja kalah itu ya. Apalagi setannya dilepas ya. Ya. Boleh jadi dalam diri manusia itu ada setannya itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah itu. Berapa kali kita mengikuti Ramadan, memenangi Ramadan, kemudian kita memperoleh yang disebut dengan lailatun khairun min alfi syahr. Man khurima khairaha faqad khurima. Ya. Siapa yang terhalang untuk memperoleh kebaikan, maka juga terhalang. Maka umat Islam ada kesukaan, kegembiraan, kewajiban untuk menyambut Ramadan. Nah, saya sekarang mengembangkan masalah Syahrun Mubarak dari aspek akidahnya dulu, yang nomor 3 itu. Ya. Sederhana ini materinya Pak ya. Syahrun Mubarak, al-birkah, ya, barokah itu kasratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu mengalir terus. Barokah, barokah, barokah itu. Bapak Ibu dan kita semuanya kalau ke kamar mandi, ada kamar mandi yang ada bak mandinya, itu disebut birkah. Dari akar kata yang sama, saya rasa ahli bahasa bisa menerangkan barokah sama birkah tadi. Tempat air itu ya. Jadi maka di situ diterangkan kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu mengalir terus. Jadi berarti kalau Ramadan, di dalam Ramadan ada banyak kebaikan. Lalu berikutnya keterangannya wa talabul barakah la yakhlu min amrayni. Orang kalau tabarruk, nah itu bahasa coro Jawanya itu populernya itu tabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan la yakhlu min amrayni tsnaini, tidak lepas dari 2. Mohon maaf kalau 1, 2 ada salah-salah dalam menulis ya. Jadi orang memperoleh keberkahan tidak lepas dari 2 hal. Ini saya rasa warga Muhammadiyah harus, menurut saya, kalau akidah kita mau menjadi baik, itu menekankan mencari keberkahan dari 2 tadi, 2 aspek. Pertama adalah ayyakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Orang memperoleh keberkahan, benda ini ada berkah, barang ini ada berkah, waktu ini ada keberkahan, ada kebaikannya, itu melihatnya dari 2 aspek. 1, ayyakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lumin, dengan sesuatu yang aspeknya syar'i. Nah, yang menunjuk syar'i bahwa benda itu disebut ada barokahnya, barang itu ada barokahnya, waktu itu ada barokahnya, begitu bahasa populernya, karena yang menyebut adalah syariat. Mithlu Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngomong Quran itu ada barokahnya, Mas. Betul, Pak. Ya. Oh, kalau begitu Al-Fatihah sampai An-Nas ada barokahnya. Iya. Tapi maknanya gimana maknanya? Ya. Makanya kalau ada orang ngomong bi barokatil Fatihah, itu benar juga itu. Fatihah itu ada barokahnya. Cuma pemaknanya jangan keliru.
Ya, saya tidak menerangkan itu, ada bahasan sendiri nanti ya. Apa yang dimaksudkan dengan bibarokatil Fatihah? Padahal Al-Fatihah itu ummul kitab ya. Di dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut ahli bahasa dalam kitab Firqatun Najiyah itu mestinya menurut bahasa itu bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, dibalik. Tapi jenengan dan saya tidak boleh bolak-balik ayat ya. Nah, jadi kalau ahli bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah betul, tapi kalau diteropong dari ilmu bahasa na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Nah, itu kalau bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari berarti orang itu dapat keberkahan, kebaikan. Jadi mithlu Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ada kebaikannya. Kemudian syahrul Ramadan, itu contoh saja Pak, bulan Ramadan. Ya, jadi ada orang ngomong Ramadan penuh barokah, iya, tapi maknanya apa itu? Ya, kalau Ramadan penuh barokah lalu Anda tidak berbuat apa-apa ya keberkahan, kebaikan itu kathratul khair tadi tidak diperoleh. Gitu. Ya, bulannya penuh barokah. Orang ibadah di bulan Ramadan berbeda nilainya dengan yang di luar Ramadan. Jadi orang memperoleh keberkahan tidak lepas dari dua. Yang satu tadi dengan sesuatu yang menurut syar'i, bi syar'in ma'lumin tadi ya. Yang kedua ayyakuna tabarruk bi amrin khisiyin ma'lumin, dengan sesuatu yang menurut indrawi. Contoh mithlu at-ta'lim wa du'a. At-ta'lim pengajian, diskusi, bahasan-bahasan berkaitan dengan ilmu. Jadi orang Islam itu memang akrab dengan keilmuan mestinya itu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi ilmu itu sesuatu yang hilang dari umat Islam dan harus dicari. Sehingga kalau ada orang ngomong pakai bahasa Gersian gitu ya, bahasa Surabayaan. Mas ikut ngaji biar dapat barokah. Betul. Maknanya apa? Di situ ada ilmu yang dibahas, di situ ada Quran yang diterangkan, ditafsiri, di situ ada hadis yang disyarahkan, lalu orang dapat kebaikan. Namanya berkah. Di balik itu nanti Allah akan memberikan kebaikan kepada orang itu, duniawi dan ukhrawi, gitu ya. Jadi bukan ustadznya, kiainya diberi minum kopi, diminum separuh lalu tinggal separuh, yang separuh lalu jadi rebutan. Mohon maaf kalau ada berbeda pendapat supaya dapat barokahnya, tidak begitu. Ya, baca di kitab-kitab tauhid itu. Taklim, pengajian itu. Ad-doa, doa. Doa itu dipanjatkan kepada Allah, lalu kebaikan dari doa itu adalah untuk banyak orang, ya. Nah, begitu. Itu kalau saya makanya di awal tadi menyebutkan mengambil makna syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, dan kita temukan makna berkah seperti yang disebutkan. Ini uraiannya juga panjang, contoh-contohnya juga banyak, tapi saya tidak masuk di wilayah itu. Kita lanjut aja, nomor 4, monggo Pak. Nah, ini momen yang pernah dialami oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Maka nanti di bulan Ramadan itu kaitannya dengan akidah, kewajiban kita, kaitannya dengan tauhid untuk selalu dikuatkan. Aqidatul tauhid. Ghazwatu Badrin, perang Badar. Langsung saya ngambil di perang Badar ini karena ini sangat monumental di dalam sejarah Islam yang dialami oleh Nabi. Ya. Fisabi asyara min syahri Ramadan, ya, fisana ats-tsaniyah minal hijrah. Yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun yang kedua Hijriah. Panjang Pak ceritanya tentang perang Badar ini, tapi tolong nanti panjenengan dan saya bisa mengambil makna ini. Di dalam tarikh Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah maupun Hayatul Muhammad itu diterangkan bahwa umat Islam itu jumlahnya enggak banyak. Cuma 317-an, orang kafir itu uluf, ribuan Pak. Nah, jangan bisa menalar itu ya, 317 bandingkan dengan 1000. 1:3. Dalam situasi penguasaan medan yang sama, keterampilan perang yang sama, begitu, kemudian peralatan perang yang dipakai sama, beda di jumlah personil 1:3. Secara logik, logika kalah umat Islam. Kalah, ya. Tapi kok menang dan diabadikan di Quran.
Nah, ini yang saya rasa perlu dicatat, lalu ditiru. Ramadan, momennya di Ramadan. Peningkatan akidah tadi yang saya sebutkan tadi. Karena menonjol luar biasa. Jadi ista'adda Rasulullah SAW wa ma'ahu 318 rajulan. Jadi Nabi mempersiapkan itu dengan beberapa sahabatnya, 300 di sini diterangkan bil atau rajulan. Dirafiqul Maktum, tapi Mustafa Al-Marawi menyebutkan 317. Walamma ta'al musyrikuna taral jam'ani qala Rasulullah. Ketika melihat orang-orang musyrik yang sudah mau berhadapan-hadapan dengan umat Islam, ada banyak bahasa yang disebutkan. Semoga saya tidak salah membaca, ya. Istiqbalal qiblah. Nabi itu menghadap kiblat, melihat jumlahnya enggak banding tadi, Pak, ya. Antara orang Islam yang 317 dan itu. Yang jenengan catat itu jangan perang Badarnya, tapi Ramadannya, momennya di Ramadan tadi, ya. Rasulullah menghadap kiblat, madda yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi, lalu berdoa. Apa? Panjang sekali dan beberapa kitab juga bervariasi lafalnya, tapi bisa simpulkan Nabi mengatakan begini, Allahumma hadhihi Quraisy. Ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy. Ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khailiha. Mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya. Tahaduka wa tukadzibu rasulaka, untuk memusuhi engkau ya Allah, mendustakan rasulmu. Baru Rasulullah nagih janji. Anjizli ma wa'atani, berikan yang engkau janjikan kepadaku. Berikan yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma intulik adili sahabatu min ahlil Islam lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini, di bumi ini untuk selama-lamanya. Ini kan kalau pakai bahasa populer, Nabi itu mengultimatum. Ya. Nah, makanya kapan hari itu di TV pernah dibahas, ya, ketika 212, ya. Saya bukan alumni 212, tapi mirip doa ini itu lalu ditransfer, diambil di 2021 sekarang ini. Misalkan umat Islam berdoa, ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia. Menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja berdoa begitu. Nah, momennya Ramadan itu maksud saya itu loh. Karena bulannya penuh dengan keberkahan itu tadi, Pak, ya, Bu, ya. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia. Siapa orang kafir tidak mungkin menyembah Allah kok. Yang bersyahadat itu orang Islam, la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu momennya Ramadan. Nah, ketika doa Rasulullah yang panjang itu tadi, Pak, ya, dan diulangi berkali-kali, nah, dengan buka yang kelima sekarang, baru Allah menurunkan fa'anzalallahu hadhil ayah. Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 9. Nah, inilah yang oleh teman-teman kita di Nahdlatul Ulama itu dipakai sebagai dalil bolehnya istighotsah. Saya tidak menerangkan detail istighotsahnya nanti karena di situ ada tastaghitsu. Nah, istaghatsa yastaghitsu tastaghitsu, istighotsah begitu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi menjawab apa yang diminta oleh Nabi tadi, Pak. Merespon, ya. Spontan itu, ya, ketika Nabi berdoa tadi, ya, di bulan Ramadan tanggal 17 tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah di Madinah. Ingat ketika engkau meminta pertolongan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, fastajaba lakum. Lalu Allah mengijabahi doamu. Anni mumiddukum bi alf minal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang diturunkan. Jadi Rasulullah menyerahkan persoalan ini kepada Allah. Tentang bagaimana masa depan agamanya ini. Tentang bagaimana masa depan umatnya ini. Saat itu direspon oleh Allah. Kalau jenengan tarik di 2021 momen Ramadan, ketika umat Islam tidak dianggap tanda petik, tidak berperan, dianggap terpinggirkan, dianggap terzalimi, misalkan begitu, ya. Saya pinjam bahasanya Profesor Din Samsudin, ya.
Maka kewajiban kita untuk mengembalikan persoalan ini kepada Allah. Karena secara ekonomi tidak berdaya, secara politik tidak berdaya, secara pengambilan kebijakan juga tidak berdaya. Jika seperti itu, maksud saya, maka kembalikan momen Ramadan itu. Ini akidah kita, jangan minta kepada selain dari Allah. Apalagi sekarang pandemi itu. Jadi Muhammadiyah itu kaya dengan spiritual menurut saya. Kaya dengan momen-momen yang mengembangkan potensi-potensi yang spiritual itu. Tinggal kita mau dan tidaknya. Dasar hukumnya ada yang saya sebutkan tadi. Mulai dari Muqaddimah DART. Tinggal rujukannya kitab-kitab saja yang disepakati, direkomendasi itu kitab-kitab yang mana itu. Ya. Kalau Muhammadiyah tidak produk sendiri tentang kitab-kitab akidah tauhid. Ya, kalau di HPT kan yang banyak kan ibadah ya. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya sebutkan ayat ini yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bolehnya istighotsah. Jadi yang ikut Zoom ini sudah punya pola pemikiran bahwa istighotsah itu ada. Saya menyimpang sedikit ya, menyimpang sedikit. Di dalam kajian Islam itu kita kenal ada istighfar, istisqa, istikharah, isti'adzah, istighotsah. Semuanya ini Pak ya. Saya ulangi, istighfar, istisqa, istikharah, isti'adzah, istighotsah. Apa bedanya dengan doa? Yang 5 ini. Jawabannya gampang. Kalau doa ini umum Pak. Minta ini, minta itu, sekarang, besok, untuk yang hidup, yang mati, variasinya banyak. Tapi kalau ini sudah fokus. Begitu istighfar berarti dosa, istisqa berarti minta hujan, istikharah berarti minta pilihan, isti'adzah minta perlindungan, istighotsah berarti minta supaya diberi pertolongan. Gitu loh maksud saya. Sehingga kalau istighfar nggak bisa dipakai di segala momen, istisqa nggak bisa di segala momen, segala kesempatan, ya isti'adzah tidak bisa di segala kesempatan. Menurut saya istighotsah juga jangan dipakai di segala kesempatan. Momennya beda. Jadi kalau cara Jawanya itu dan terus kok istisqa ya kan enggak tepat itu. Ya, pindah rumah kok istisqa itu. Enggak cocok ya. Isti'adzah yang ada. Ada sunnahnya dari Nabi. Lalu kalau kita kembangkan, mengapa kalau istighfar mengikuti Rasulullah, istikharah mengikuti Rasulullah, isti'adzah mengikuti Rasulullah, istisqa mengikuti Rasulullah, tapi istighotsah kok tidak? Itu ada bahasan yang berbeda, Pak ya. Saya tidak meneruskan, tapi dengan tahu saja bahwa walaupun doanya Rasulullah yang panjang tadi tidak menyebutkan bahwa doa itu doa istighotsah, tapi dijawab oleh Allah di dalam ayat ini pakai kalimat tastaghitsuna. Ya, engkau memohon pertolongan. Lalu diberi jawaban oleh Allah. Maka kemenangan umat Islam di perang Badar itu para sahabat sendiri juga bingung itu. Siapa yang membunuh orang kafir-kafir tadi ya? Kok bisa kemudian kemenangan di umat Islam itu? Nah, makanya tadi saya pancing panjenengan itu dengan pertanyaan, boleh enggak doa itu dipanjatkan di 2021 dan seterusnya? Ya, tentu saja boleh. Ya, ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya, ada mohon kita. Mungkin enggak malaikat diturunkan oleh Allah di 2020 sekian dan seterusnya? Mungkin. Nah, ini tingkat akidahnya saja umat Islam, tingkat kekuatannya saja. Nah, kita tinggalkan itu satu momen berkaitan dengan istighotsah, tapi saya tidak membahas materi istighotsahnya, apa perbedaannya yang sekarang itu dilakukan oleh banyak orang, saudara-saudara kita itu, dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak menyebut doanya doa istighotsah. Tapi Nabi menyebut doa yang panjang tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya. Lalu dijawab pakai ini. Yang keenam, momen berikutnya agak beda. Kalau tadi adalah perang Badar, ini Fathu Makkah. Versinya beda lagi. Ini baru akidah itu, penonjolan. Di bulan Ramadan juga itu. Fathu Makkah, thumma nahadha Rasulullah SAW fi yaumis sabi asyar min syahr Ramadan, ya, sanata thaminah minal hijrah. Tahun yang ke-8 Hijriah. Sebenarnya Rasulullah itu bersiap-siap tahun ke-6 Hijriah, tapi gagal Pak ya, masuk Madinah, masuk Mekah rencananya di tahun yang ke-6 Hijriah.
Tapi kemudian dihadang oleh orang kafir, ya tidak boleh lanjut terus, ya. Ada banyak cerita di situ, tapi saya tidak masuk di situ. Lalu terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah. Nabi ngalah, ya sudahlah, balik, tidak jadi. Jadi tidak di tahun kedua itu, tapi kemudian tahun ke-8 diulangi lagi. Nah ini momennya. Karena Mekah itu masih dikuasai orang kafir. Semua aspek, ya, kalau pakai bahasa sekarang, ekonomi, sosial, politik, dan keamanan juga dikuasai orang kafir. Tapi kalau Rasulullah dengan enaknya bisa masuk, ya. Nah ini maksud saya kaitannya dengan Badar itu juga begitu. Wong 317 lawan 1000 kok bisa menang 317. Ada tangan-tangan Allah yang ikut campur tangan. Ini Mekah itu dikuasai orang kafir semuanya. Sektor-sektor kehidupan masyarakat itu masih dikuasai. Kok Rasulullah enak begitu masuk ke dalam. Nah, maka saya berkesimpulan zahirnya Rasulullah itu tidak akan bisa memenangkan perjuangan kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya, itu tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan tadi ya. Wal muhajiruna wal ansar baina yadai wa khalfihi wa khaulahu ya. Nabi itu orang-orang muhajir, orang ansar di antara Rasulullah di depannya, di belakangnya dan seterusnya. Hatta dakhala al-masjid sampai Rasulullah masuk masjid. Ceritanya panjang tapi ini potongan-potongan. Fa'aqbala ila hajar aswad fastalamahu. Lalu Rasulullah menuju hajar aswad, mencium summa tawafa bil bait, kemudian Rasulullah mengelilingi Ka'bah tawaf. Fa fi yadi qaus, membawa panah. Wa khawlal baiti wa alai 360 sanaman, ada berhala 360 berhala banyak ya. Faja'ala yatma'uha bil qaus, dihancurkan oleh Rasulullah tsumma qara'a. Nah ini loh. Ayat-ayatnya sudah dibaca, ja'al haqq zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi untuk menegakkan yang hak, ya, kalau Muhammadiyah temanya amar ma'ruf nahi mungkar dan mensirnakan kebatilan itu jangan mengandalkan teori-teori strategi dakwah, teori dakwah, ini materi dakwah, peningkatan kualitas dakwah. Boleh, itu bagian dari qadariyunnya itu. Tapi ada syar'iyun apa? Jangan lupakan itu Allah. Itu loh maksud saya. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah, kebersihan hatinya para mubalignya, para aktivis di Muhammadiyahnya, ya, akidahnya baik, lalu memohonnya kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Karena contohnya Nabi juga ada 2 momen yang kita ambil tadi dalam bulan Ramadan. Nabi mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ayatnya memang iya. Telah datang yang hak, kemudian sirna yang kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil. Kebatilan tidak akan balik lagi. Wa ma yu'id, tidak akan balik lagi. Ya. Tapi kan harus diperjuangkan. Ya, diperjuangkan bukan hanya berjuang secara qadariyun maklumun, pakai strategi ini, pakai visi misi ini, itu iya ya. Tapi di balik itu adalah pendekatan spiritual, akidah kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah. Nah itu yang kaitannya dengan Fathu Makkah. Lalu kemudian kita lanjut di Fathu Makkah yang ke-7, Pak ya, monggo. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Coba dengan amati ini lafal-lafal tauhid ini, Pak. Lafal akidah itu. Nabi dengan tegas pidatonya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah ya. Wahdahu. Nabi saja menyatakan la syarika. Allah tidak berhak disyirikan. Nah, syirik itu variasinya banyak, Pak. Saya pernah ngomong di berbagai majelis taklim termasuk di Masjid Al-Falah Surabaya itu bahwa biang keroknya masyarakat bangsa dan negara ini adalah kesyirikan, Pak. Orang kalau tidak sensitif melihat aspek-aspek akidah, dikiranya persoalan ini hanya persoalan ya ketimpangan ini, ketidakadilan, itu iya, tapi ujung-ujungnya kalau dilacak itu mulai dari awal faktornya akidah. Ya. Jadi kan kalau mempelajari anwa'us syirik, macam-macamnya syirik itu sebenarnya fenomena sekarang itu bermula dari kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa,
Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku jangan sampai menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Banyak orang tersesat. Nah, ini kalau orang ya, orang tersesat, ya bisa juga banyak bangsa tersesat karena mereka menyembah berhala. Nah, begitu mestinya, Pak, ya. Ya. Maka Rasulullah juga di pidato di bagian-bagian awal mengatakan tentang lafal-lafal tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikah. Allah tidak disyirikan. Sadaqa wa'da, Allah pasti memenuhi janjinya. Wa nasara abda, menolong hamba-hambanya, ya. Nanti dengan mempelajari kitab tauhid ada wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah itu punya kewajiban memberi pertolongan umat Islam. Tapi tentu saja ada syarat, ya, ada banyak syarat. Wahazamal ahzaba wahda, menghancurkan musuh-musuhnya itu, ya. Kemudian Rasulullah bilang, ya ma'syara Quraisy, innallaha qad adhaba ankumun nahwal jahiliyah wa ta'dhamuha bil aba. Allah itu sudah mensirnakan pikiran-pikiran jahiliyah dan Anda mengagungkan nenek moyang leluhur itu sudah dihilangkan. Begitu Rasulullah datang, kemudian Rasulullah ta'ala annasu min Adam wa Adam min turab tsumma tala surat Al-Hujurat. Nah, ini surat Al-Hujurat tidak saya nukil, saya tulis saja ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, saya rasa terjemahnya kita sudah hafal bahwa manusia itu diciptakan itu jenisnya berbeda-beda, kesukuannya juga berbeda-beda, etnisnya berbeda-beda, tetapi tidak boleh mengklaim bahwasanya etnis tertentu, bangsa tertentu lebih mulia dari yang lain. Dari pokok pikiran ini, maka tidak boleh ada orang menuduh umat Islam anti kebenekaan, Pak. Nah, itu harus kita gemakan itu, ya, kecuali berniat jahat kepada Islam. Ya, nah, Islam itu sangat toleran. Islam itu sangat memahami keanekaragaman etnis, ya. Ini dasarnya. Dan itu banyak keterangan Rasulullah, bukan ini salah satu pidatonya Rasulullah. Ya. Apalagi ketika ada peristiwa Bilal naik azan di Ka'bah itu, ya, direaksi macam-macam itu tentang warna kulitnya Bilal, ya, karena warna kulitnya Bilal itu hitam pekat. Oleh Nabi diinteraisil pakai ayat ini juga, itu tidak boleh. Nah, begitu. Jadi dua momen di bulan Ramadan saya rasa sangat penting buat kita untuk kekuatan spiritual, keimanan, dan akidah. Selesai, Pak, yang berkaitan dengan penonjolan nilai-nilai tauhid akidah di bulan Ramadan tadi. Mencontoh yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kita juga begitu nantinya. Ya. Saya perlu masukan dari peserta nanti, ya, untuk supaya saya juga dapat ilmu, ya. Yang ke-8, nah ini baru ibadahnya. Ibadahnya saya rasa sudah banyak yang menerangkan. Shaumu Ramadan rukunun min arkanil Islam, rukun Islam. Fardun min faraidihi, termasuk fardu daripada Islam. Wa fadluhu kama qala Rasulullah SAW, fadilahnya, ya, dalam hadis ini diterangkan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman kepada Allah, mengharapkan pahala. Mohon maaf tak selipis sedikit, Pak. Jangan sampai orang puasa itu iradatul insan bi amalihi dunya. Jadi puasa itu mengharapkan dunia. Kalau pakai bahasa Surabayaan begini, apa Mas poso? Pak, ini celana saya itu sudah sesek semuanya itu. Misalkan poso Senin Kemis, ya. Jangan keliru. Poso itu niatnya bukan duniawi. Maka dalam hadis ini menyebutkan imanan wahtisaban. Karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala. Kalau orang kafir nggak ada pahalanya. Kalau puasa hanya mengharapkan duniawi, supaya berat badannya turun, kadar kolesterolnya turun, itu urusan duniawi. Maka puasa jangan niatnya untuk itu. Itu namanya iradatul insan bi amalihi dunya. Orang yang beribadah kepada Allah tapi motivasinya dunia. Itu di tauhid tidak boleh, bab 37 dalam kitab tauhid itu, ya. Nah, kalau bisa puasa seperti yang didawuhkan Rasulullah ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosanya. Ini momen kesempatan. Ya, kesempatan itu, Pak, ya.
Nah, tidak semua orang menangi Ramadan, ya. Ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dipundhut oleh Allah sebelum bulan Ramadan, ya. Jangan diomongkan aja, ya. Wa balighna Ramadan, ya. Ya, begitu Pak, ya. 9 Pak, ajma'al ulama, monggo nomor 9. Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaum 'alal muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Saya rasa ini sudah paham. Jadi puasa itu wajib, para ulama berkesepakatan bahwa yang wajib berpuasa itu muslim, orang kafir enggak wajib, biarin aja itu ya. Al-aqil yang sehat secara akal ya, tidak gila, al-baligh as-sahih sehat ya, al-muqim dia tidak dalam perjalanan. Ya, baru nanti ada variasi pendapatnya para ulama, muqim dan perjalanan dari musafir. Yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Kalau ibu-ibu, mak-mak itu ya, wajibnya puasa itu salah satu tambahan syaratnya adalah dia bersih dari haid dan nifas. Ya, begitu. Wallahu a'lam. 10 Pak, monggo. Saya rasa ini arkanus saum an-niyat. Nah, ini niat Pak. Liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada hadis yang populer itu ya. Innamal a'malu binniyat ya. Niat. Nah, cuma kalau di Muhammadiyah Masjid Tarjah itu meniru Nabi. Nabi tidak pernah melafalkan niat ya kita tidak melafalkan itu ya. Tapi kalau puasa wajib kan harus diniatkan mulai dari malam ya. Kalau tidak mulai dari malam kan nanti bisa tidak sah puasanya itu ya. Ya harus diniatkan mulai dari malam. Nah, saya potong dulu, saya beri tambahan keterangan bahwa kalau masalah agama, masalah niat, masalah puasa ini harus merujuk pada Nabi itu begini Pak. Ya, saya beri contoh. Satu ketika sahabat Mu'ad itu ditulis dalam kitab Tauhid itu bab yang pertama itu ya. Ditanya sama Nabi, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Mu'ad, kamu tahu tak apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dan apa hak manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah? Jadi itu hak dan kewajiban. Lalu sahabat Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mengapa sahabat Mu'ad kok menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau pakai bahasa kita, loh Nabi itu kan urusan agama. Lah kalau agama kan engkau lebih tahu dari saya. Jadi sahabat Mu'ad tidak berani mendahului Nabi. Banyak Pak, ada keterangan begitu. Ya. Contoh yang kedua misalkan ya, ini untuk menguatkan bahwa kita harus seperti Nabi dalam hal ibadah dan akidah itu Pak ya. Contoh yang kedua. Sore hari Nabi mengatakan begini, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu. Besok kata Nabi ya, akan saya serahkan bendera saya ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai orang itu. Tidak disebut nama Pak orang itu, tapi disebut itu tadi. Orang ini cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Alamma asbahu ketika pagi hari, ghadaw ala Rasulillah. Semua para sahabat ini gembruduk ke rumahnya Rasulullah. Kalau Jawanya gembruduk. Berkerumun di depan rumahnya Rasulullah. Kok boleh berkerumun? Tidak ada COVID saat itu Pak soalnya. Nah, begitu sahabat itu sudah kumpul semuanya, tiba-tiba Rasulullah tanya begini, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan Mas? Mana Ali kok tidak kelihatan ini? Ada yang jawab, sahabat, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi, Ali itu matanya sakit. Coba dari situ ya. Begitu ada menjawab, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi Ali itu matanya sakit. Fa ursilu fa utiyabi. Lalu para sahabat punya inisiatif, Ali dicari di mana berada, didatangkan di situ. Mengapa tidak ada yang mengatakan, saya saja Nabi, wong Ali sakit. Ini saja Abu Bakar, wong Ali sakit. Enggak. Tidak satu pun sahabat yang berani mendahului lesannya Rasulullah. Dari situlah kemudian kita mengikuti jejaknya Nabi di dalam akidah dan ibadah, termasuk niat ini, karena Rasulullah tidak melafalkan, maka kita juga tidak.
Saya menghormati kalau ada yang berbeda pendapat. Karena sahabat saja nggak ada yang berani mendahului Nabi. Sehingga kita tidak boleh mengatakan begini, ini zaman Nabi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak begitu mestinya kan. Jadi rukun min arkanil shaum tadi salah satunya adalah apa? Niat, jadi niat. Jadi dengan menetapkan niat mulai dari malam. Ya, boleh habis sholat raweh, boleh jam 12, boleh apa sahur dan seterusnya. Ya. Biduni lafaz, tanpa dilafalkan tadi ya. Walaupun saya dulu zaman kecil juga diajari itu nawaitu shauma ghadin anta'i fardhu syahri ramadhana hadisana fardhan lillahi ta'ala, dianggap sah itu. Karena Rasulullah tidak begitu ya tidak ya. Kemudian berikutnya al-imsaku 'anil muftarat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu mencegah orang itu tidak yang membatalkan puasa min tulu'il fajr, ya, mulai dari terbitnya fajar shadiq. Saya rasa Muhammadiyah sudah diterangkan kemarin Pak ya. Untuk subuh ada bisa direvisi oleh Muhammadiyah berdasarkan fikih maupun berdasarkan teori ilmu pengetahuan dipelajari, itu mundur 8 menit ya. Saya tadi dapat WA dari teman-teman Profesor Ahmad Zahra juga sudah menetapkan begitu, tapi beliau sudah menyatakan 1 tahun yang lalu katanya Indonesia itu termasuk yang kecepatan 8 menit itu. Guys, kita tidak bahas begitu ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari ya. 1 derajat di bawah ufuk. Dalilnya itu tadi ya. Fa'atim musyam ilal lail, maka tunaikan puasa sampai malam. Yang 11 Pak, ini enteng-entengan Pak, yang ini Pak, karena sudah banyak dibahas ya. Sudah 1 jam ya. Waladhi yuftiru bi as-shaim sittata asya, yang membatalkan puasa al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum sengaja. Kalau nggak sengaja lupa ya nggak apa-apa. Kenapa Mas? Tadi kok sarapan pecel itu? Oh iya lali saya kalau puasa. Nggak apa-apa, padahal sudah habis setengah piring. Al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Al-khaid wan nifas. Ini terutama adik-adik dan ibu-ibu muda. Mohon maaf ibu-ibu tua ya, karena itu di khaid wan nifas ya. Kalau biasanya ibu-ibu tua kan tidak nifas, tidak khaid ya. Nah itu kalau misalkan kurang 1 jam itu maghrib, ya sudah ghurubus syams, lalu kok kemudian keluar khaid, darah khaid, ya sudah, alhamdulillah, jangan digetuni Pak, itu syariatnya Allah itu. Nanti nyaur di tempat yang lain, di hari yang lain. Ya, waduh, getun rek kurang 1 jam, jangan Pak. Itu bisa al-istihza bil ayatil kauniyah itu nanti ya. Mencemooh Allah dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah, tidak boleh. Karena ayatnya Allah itu ada kauniyah, ada syar'iyah. Kalau yang ayat Al-Quran tidak boleh dicaci maki, maka yang ayat-ayat yang kauniyah juga tidak boleh. Ada keterangan panjang itu, saya tidak bahas itu. Jadi adik-adik yang remaja-remaja putri, ibu-ibu muda, kalau pas bahkan kurang misalkan setengah jam kok kemudian haid, ya tidak apa-apa, alhamdulillah, begitu loh Pak ya, alhamdulillah. Waduh, getun rek kurang setengah jam ya nah tidak boleh. Biasa saja, itu hukumnya Allah. Kemudian jima, ya jelas itu ada keterangannya panjang. Kalau gimana kalau jima nggak sengaja? Ya nggak ada Pak, masa jima nggak sengaja itu. Ya sengaja itu. Nah begitu ya. Kemudian 12 terakhir Pak, saya perlu ada ilmu dari panjenengan semuanya. Wa yustahabbu lis-shaim ma yura'i fi siyamihi al-adab al-ataliyah. Adab-adabnya puasa, as-sahur. Jadi puasa enggak sahur enggak apa-apa sah, tapi kata Rasulullah enggak, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Al-kafu 'anil lagwi wa rafati wa nahwihima, menjaga diri dari omongan kotor, omongan keras, bernada mujadalah, berbantah-bantah. Saya ini puasa, jangan mengajak saya bertikai. Nanti aja kalau setelah puasa, jangan begitu Pak. Ya dimulai dari puasa itu ya. Mohon maaf, saya ini kadang-kadang ngaji itu dengan jamaah-jamaah yang ya bukan semuanya Muhammadiyah. Saya menyebut tadi 20% itu di Muhammadiyah, yang lain bukan ya. Tapi saya juga menghargai kalau ada perbedaan pendapat, tidak boleh ada berbantah-bantahan ya.
waljud, ya, menonjolkan kedermawanan. Rasulullah juga begitu. Jadi saya rasa warga Muhammadiyah itu sudah terkenal dengan rasa simpati, rasa sosialnya, ya disiapkan berapa persen yang untuk sedekah Ramadan. Mudarasatul Quran, membaca Al-Quran. Quran itu ada barokahnya, tadi disebutkan itu ya. Harus punya target, khatam berapa kali, sekali, 2 kali itu. Kalau satu hari itu membaca 10 halaman, berarti kan separuh daripada juz itu ya, separuh juz ya. Kemudian wa ta'jilil fitr ya, mensegerakan fitr ya, buka. Nah, itu salah kaprah di masyarakat. Takjil itu katanya panganan itu ya. Sampai enggak memberi takjil lah. Takjil itu mensegerakan. Wa ayuftir ala ma tayassara lahu min rutab aw ma. Boleh pakai kurma, boleh pakai air ya. Paling gampang ya pakai air baru yang artinya yang dimasukkan dulu itu di situ. Ada yang tidak sependapat jangan manis. Lo kurma, ya kurma. Hadisnya Nabi menyebut kurma ya kurma. Hadisnya Nabi menyebut air ya air ya. Jangan es teh ya. Doa indal fitri ini dhahaba dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tenggorokan ini sudah puasa dengan air dan mudah-mudahan dapat pahala dari Allah. Ya, saya rasa itu Pak sederhana yang disampaikan. Saya rasa sudah kalau hitungan 1 jam ya sudah lebih, tinggal 10 menit atau 5 menit tadi ya. Saya perlu juga ilmu dari Bapak-bapak. Ini sekedar pemanasan aja. Jadi aspeknya yang saya tonjolkan di Ramadan tadi adalah akidah yang pernah dialami Nabi dan itu bisa kita review kembali yang dari Nabi. Ya. Menguatkan akidah tadi, tauhidnya tadi. Ya, susah Rasulullah itu zahirnya akan menang di 2 peristiwa tadi, tapi menang. Dari mana? Campur tangannya Allah. Lalu ibadah yang kita lakukan tadi. Wallahu alam. Begitu Pak Ustadz Anas ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat barokah kita kepada kita semuanya. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Ini ada beberapa pertanyaan. Iya Pak, yang bisa dijawab. Yang pertama, Yai, supaya tidak dituduh anti kebinekaan, bagaimana cara kita untuk mendakwahkan tauhid ini kepada saudara-saudara kita yang masih belum memahami Islam itu benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi saya ini Pak mengikuti pola teman-teman yang di Gontor ya. At-thariqatu ahammu minal maddah. Apa maksudnya? Jadi metode itu lebih bagus daripada penguasaan materi. Penguasaan materinya orangnya sudah baik, mubaliknya sudah baik, kompetensi keilmunya sudah bagus, nuwun sewu, tapi caranya ngomong rodok kusru, rodok kasar, rodok menoho, itu tidak tidak menyentuh, Pak. Jangan kalau mempelajari kitab-kitab tauhid yang saya sebutkan, itu mohon maaf bahasanya itu kuat sekali, tajam sekali, Pak. Yang tidak biasa mendengarkan bahasa itu adalah telinganya itu merah itu Pak ya. Tapi kemudian saya bahasakan dengan bahasa yang biasa, yang santun. Contoh tadi saya menyebut istighosah. Mungkin ada yang berbeda, tidak masalah. Dan jamaah saya banyak yang aktivis istighosah itu. Tapi saya terangkan dengan pelan, mulai dari maknanya, asal-usulnya Rasulullah, korelasinya dengan sekarang apa, berbedanya dengan yang dilakukan banyak orang dengan konsep tauhid gimana. Ya, kita mengikuti tauhid, mengikuti Rasulullah apa, mengikuti yang lain. Nah, ternyata pelan-pelan berubah. Malah saya bilang gini, ilmu itu terbuka, maka buku ini, kitab ini jenengan bisa baca, bisa bawa kemana-mana, bisa ditunjukkan. Yang salah nanti sampaikan ke saya. Tapi ternyata berubah. Saya rasa itu Pak ya. Lalu kalau kita ambil di Quran, la yastawil hasanah wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dan ketidakbaikan. Kalau sudah tidak sama antara kebaikan dan ketidakbaikan, tauhid dengan syirik, bid'ah dengan sunnah, misalnya begitu, hak dengan batil, itu fa'bil latihi aksan, tolaklah ketidakbaikan itu dengan caramu yang baik. Nah, kan sudah jelas di Quran itu. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau dulunya itu ada permusuhan antara yang membawa kebaikan dan ketidakbaikan, ya.
ka'annahu waliyun hamim, lalu menjadi persaudaraan. Makanya saya kalau ngaji itu saudara-saudara kita saya sebut semuanya orang Islam itu, Pak. Jangan alergi menyebut saudara kita umat Islam yang bukan Muhammadiyah. Nah, begitu. Jadi supaya ada ukhuwah, ya. Karena persoalan umat Islam sekarang itu persoalan ukhuwah ini jadi luar biasa, Pak, krusialnya. Ya. Begitu Ustadz ya. Ya. Yang kedua ya, apa yang tampak atau dohir dari ibadah puasa yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun selama ini? Dalam pandangan tauhid, apakah Muslim yang puasa sekarang ini bisa menyamai dengan kejadian kemenangan Perang Badar dan Fathul Makkah? Ya. Saya rasa kembalinya ke manusia, Pak. Jadi mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan kita bisa membaca di kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Kalau Allah itu punya kewajiban memberi pertolongan umat Islam, ya, maka di dalam kitab itu diterangkan, kalau tadi pertanyaannya apa bisa menyamai Rasulullah. Saya beroptimis ya, berpositif thinking, berhusnudzon kepada Allah, sama. Kenapa? Qur'annya sama, hadisnya sama, segala-galanya sama. Ada kemungkinan yang berbeda apa? Tingkat keyakinannya kepada Allah. Dalam kitab itu diterangkan ada banyak pertanyaan yang perlu didiskusikan dalam kitab itu. Misalkan, apakah tauhidnya umat Islam sudah baik? Ya. Apakah dalam berbagai event umat Islam itu sudah mengembalikan kepada Allah? 3, apakah umat Islam itu kemudian sudah mempersiapkan menghadapi orang-orang kafir? 4, apakah umat Islam ini sudah menjalin persaudaraan dan ukhuwah? Nah, kalau itu semuanya masih belum, maka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, maka kewajiban kami memberi pertolongan umat Islam depending sama Allah. Dan saya yakin, Bapak yang tanya tadi, jenengan bisa kembali ke individu pribadi, jangan kolektif umat Islam ya. Kalau individu di rumah tangga itu baik, akidahnya, ibadahnya, itu saya rasa punya pengalaman spiritual. Ternyata saya kok bisa ya? Itu Allah, husnudzonnya itu di situ. Jadi kalau pertanyaannya bisa menyamai, tingkat keimanannya jelas tidak menyamai. Tapi karena rujukannya ada, maka kita bisa tempuh itu. Saya tambahi. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Saya ada kitab Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perang Afghanistan. Itu abad modern perang Afghanistan itu, Pak. Bukan Nabi, bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in. Ceritanya bagaimana ceritanya? Afghanistan itu kan diserbu oleh Uni Soviet. Waktu itu Uni Soviet masih kuat-kuatnya kan. Puluhan tahun tentara Uni Soviet bercokol di Afghanistan, diporak-porandakan negara Islam itu ya. Saya tidak mengerti politik internasional ya, tapi saya membaca di kitab itu begitu. Tapi tiba-tiba kok kemudian tentara Afghanistan itu bisa tentara Uni Soviet itu bisa hengkang dari Afghanistan. Sedangkan kalau diperbandingkan kekuatannya antara personilnya tentara Uni Soviet dengan Afghanistan tidak banding, Pak. Peralatan perangnya nggak banding, kecanggihannya nggak banding di abad modern itu tahun 80-an kan. Tapi tentaranya kok bisa hengkang dari situ. Ternyata ada wartawan yang mengamati kejadian-kejadian yang aneh, ya pesawatnya jatuh, tembak-tembakan sendiri, mereka di antara mereka panik di antara tentaranya tadi. Lalu kesimpulannya ini bukan kekuatan tentara Afghanistan ini. Kalau tentara Afghanistan punya kekuatan itu tidak bisa. Kalau tidak campur tangannya dari Allah. Maka judul bukunya Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perang Afghanistan. Nah begitu. Bisa Pak, ditarik sekarang itu, ya. Jadi saya rasa banyak yang orang sudah menerangkan begitu. Kalau dalam posisi umat Islam terjepit, misalkan begitu, seolah-olah tidak menggenggam ekonomi, tidak menggenggam politik, tidak menggenggam kebijakan, tapi apa mungkin menang? Jangan pesimis. Kata Pak Din, tidak boleh pesimis, harus optimis. Karena kita masih punya Allah. Saya tambahin sedikit. Nabi Musa itu melawan Fir'aun punya apa? Enggak punya apa-apa. Tapi 2 yang dimajukan oleh Nabi Musa. 1 ya taraqqab, yang kedua qala rabbi najini minal qaumidz zalimin.
Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentaranya Fir'aun keluar dari kota itu, dua yang dilakukan Nabi waspada. Nah, kita juga harus waspada. Ya. Banyak keterangannya waspada ini maksudnya apa? Tergantung konteksnya. Kalau politik ya politik, kesehatan ya kesehatan begitu. Yang kedua berdoa, Rabbi najini minal qaumidz dzalimin, ya Allah selamatkan aku dari orang yang zalim. Nah, caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa gimana? Bukan Nabi Musa diungsikan ke negara lain, bukan. Atau Nabi Musa diberi kekuatan yang tidak bisa dideteksi oleh radarnya Fir'aun. Tidak begitu. Tapi apa? Justru Fir'aun yang tenggelamkan. Di luar kalkulasinya Fir'aun itu, Pak. Ya, karena Fir'aun itu tentara punya. Ya, kekuatan modal punya. Ada Qarun di situ. Birokrasinya juga di dalam genggamannya Fir'aun. Ya. Intelijennya juga punya. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa sekarang. Tapi justru menang Nabi Musa. Itu kan Nabi. Nah, tadi saya beri contoh Afghanistan itu tadi. Wallahu a'lam. Gitu Ustaz. Okay. Ya, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Saya mau bacakan doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma mastur awrati wa amin rawati. Allahumma ighfirni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamika an aghtala min takhti. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai Najib Ihsan tadi menjadikan pedoman bagi kita untuk melaksanakan puasa ke depan, dan mudah-mudahan Allah memberikan sisa umur agar kita bisa mampu bertemu dengan bulan suci Ramadan dan meraih semua keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu yang membatasi kita pamit undur diri, dan kami sekali lagi sebagai dari pengurus mengaturkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya adalah SD Muhammadiyah Manyar yang telah mensupport pengajian Ahad pagi seperti pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pamit ya. Oke. Pamit semuanya para jamaah, bapak-bapak, mudah-mudahan paling sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.